Kerusuhan memanas di kota Paris dan Marseille setelah polisi menembak mati seorang remaja berusia 17 tahun bernama Depan Nahel di kawasan Nanterre pada Selasa 27 Juni. Ribuan orang turun ke jalan, menyerang polisi hingga menjarah toko dan membuat kerusuhan. Aksi pengunjuk rasa segera dibalas polisi dengan gas air mata dan meriam air. Kendaraan lapis baja polisi menabrak sisa-sisa mobil hangus yang telah dibalik dan dibakar di pinggiran barat laut Paris. Pengunjuk rasa menyalakan api di balai kota pinggiran Clichy-sous-Bois dan membakar depot bus di Aubervilliers. Lebih dari 600 orang ditangkap, sepertiganya adalah kelompok usia remaja, sedangkan 200 petugas polisi terluka. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pemerintah terus berupaya meredam ketegangan. Macron juga berpendapat kerusuhan ini disebabkan remaja-remaja yang terpengaruh media sosial. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Penembakan polisi yang fatal terjadi terhadap seorang remaja berusia 17 tahun di luar kota Paris pekan ini. Aksi tersebut memicu kekacauan yang meluas di pinggiran kota Prancis dengan pengunjuk rasa membakar mobil, sampah, dan bangunan. Pemirsa, seperti apa situasi terkini di Prancis? Kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Prancis, Winda Irawan. Selamat petang waktu Jakarta, Winda. Ya, selamat petang waktu Jakarta. Winda, seperti apa suasana yang terjadi setelah penembakan yang terjadi pada hari Selasa dan kerusuhan terjadi sejak hari Rabu? Seperti apa suasananya di sana? Ya, memang lebih dari 1.300 orang ini telah ditangkap di seluruh Prancis pada malam keempat kerusuhan dan 400-an diantaranya ini berasal dari Paris. Laporan tersebut ini memang laporan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri Prancis, dan demonstrasi dan juga kerusuhan kini juga terjadi di sejumlah kota-kota besar lainnya seperti Marseille, Lyon, dan juga Grenoble. Dan memang setelah 45.000 personil telah diturunkan oleh pemerintah, namun memang dikabarkan kota di Paris ini keadaannya telah mereda, namun kota di Lyon dan juga Marseille ini keadaannya memanas setelah tempat gudang senjata dan juga kantor polisi ini dijarah. Memang aksi unjuk rasa ini kini tidak hanya unjuk rasa lagi, namun juga kerusuhan dan juga penjarahan. Dan kita juga melihat di sejumlah media dan juga media sosial ini tuh merembet menjadi kerusuhan dan juga penjarahan. Bisa dibilang salah satu terbesar yang pernah ada di Prancis 20 tahun belakangan ini. Dan memang pembakarannya juga bukan hanya gedung-gedung pemerintah, namun juga ada beberapa gedung seperti toko-toko kosmetik dan juga supermarket gitu. Winda, awalnya sebenarnya apa yang membuat Presiden Prancis mengatakan bahwa yang ikut demonstrasi adalah anak-anak muda yang terpengaruh dari media sosial? Sebenarnya apa informasi yang beredar di kalangan anak muda hingga bisa memicu kericuhan yang anarkis dan meluas? Ya, memang pastinya awalnya ini terjadi karena Nahel M, yaitu remaja berusia 17 tahun, keturunan dari Aljazair, ditembak oleh seorang polisi saat ia ditangkap karena menyetir mobil curian dan menyetir secara ugal-ugalan di jalur sepeda. Dan maka dari itu polisi memberhentikan dia dan memeriksa beberapa surat-surat, begitu ya. Dan saat diperiksa surat-suratnya ternyata Nahel tersebut juga tidak memiliki SIM saat diperiksa. Dan pada saat polisi memeriksa beberapa surat-surat, jadi polisi tersebut, salah satu petugas polisi tersebut duduk di atas kap mobil saat memeriksa. Dan pada saat tersebut Nahel
melajukan kendaraannya, dan pada saat itulah akhirnya terjadi tembakan yang dilakukan oleh salah satu petugas polisi dan menewaskan Nahel begitu. Dan pernyataan Presiden Macron karena sosial media dan juga games ini menjadi sejumlah pembicaraan juga oleh pakar, karena memang hal tersebut harus diteliti lebih dahulu karena memang terlalu dini untuk menyebut itu adalah penyebabnya. Namun memang karena kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian bukan pertama kali terjadi. Tahun 2016 kalau kita melihat ke belakang juga oleh Adama Traore itu juga sempat terjadi, diduga oleh kekerasan polisi juga, dan juga sempat terjadi juga protes-protes terakhir 2020 lalu kalau diingat, itu juga protes besar begitu ya. Jadi memang ini adalah lebih kompleks kalau kita lihat secara keseluruhan, bukan hanya media sosial atau game. Ini harus menjadi dialog nasional yang secara detail, karena memang ini masalah sosial yang sangat rumit, dan memang pakar-pakar di sini juga setelah kemarin saya juga melihat beberapa dialog yang dilakukan oleh sejumlah media juga menyebut memang ini harus menjadi pembicaraan yang topik yang sulit karena memang ada isu rasisme juga di dalam sini. Dan terakhir juga Kylian Mbappe, salah satu pesepak bola nasional Perancis dan juga internasional, telah menyerukan begitu ya untuk menghentikan kekerasan dan juga penjarahan, karena memang hal tersebut dinilai tidak baik, dan lebih baik kita berduka dan melihat dialog apa sebenarnya yang harus dilakukan begitu. Karena memang hari ini rencananya, sore ini rencananya pemakaman Nahel M akan dilakukan di Nanterre, Prancis, yaitu bagian barat kota Paris. Baik, terima kasih Winda Irawan atas laporan langsungnya dari Perancis. Pemirsa, sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di depan kedutaan Swedia di Teheran. Mereka mengutuk pembakaran Al-Quran di negara Eropa tersebut. Puluhan orang di ibu kota Teheran, Iran turun ke jalan pada hari Jumat waktu setempat dan menggelar aksi protes di depan kedutaan besar Swedia di Teheran. Mereka membakar bendera Swedia dan meneriakkan slogan-slogan menentang Swedia, Amerika Serikat, Israel, dan bahkan Inggris. Aksi protes ini dipicu pembakaran kitab suci Al-Quran oleh seorang pria bernama Salwan Momika yang Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.